Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kenalin, aku Kiki Trisnawati. Tapi teman-teman kalau mau panggil bunda silahkan, karena aku punya anak dan anak aku biasa manggil aku bunda, dan udah terbiasa dipanggil bunda di lingkungan ini juga gitu. Nah, bunda senang banget ngobrolin tentang minimalis dan masalah keuangan keluarga. Kali ini bunda mau ngomongin tentang minimalis, tapi kayaknya sedikit nyerempet ke masalah keuangan. Apa yang mau bunda omongin? Yaitu bunda mau ngomongin tentang pertanyaan-pertanyaan yang harus disiapkan oleh seorang minimalis sebelum membeli barang-barang. Yuk kita simak. Teman-teman pernah nggak sih teman-teman ngalamin ya, beli barang terus pas udah sampai rumah ternyata barangnya nggak cocok, terus akhirnya barangnya nggak kepake dan numpuk gitu aja di dalam rumah. Kalau bunda dulu pernah banget ngalamin ini ya teman-teman. Dulu sebelum bunda menjalani pola hidup minimalis, bunda tuh sering banget mengalami ini. Pada akhirnya setelah bunda menjalani pola hidup minimalis, bunda itu menyiapkan beberapa pertanyaan yang bunda tanyakan kepada diri bunda sebelum bunda membeli barang. Nah, apa aja ya pertanyaan-pertanyaan yang harus dipersiapkan oleh seorang minimalis sebelum membeli barang? Yuk kita simak. Ya, pertanyaan pertama adalah, aku membutuhkan barang ini nggak ya? Ya, bunda sering banget ya teman-teman ngomongin tentang kalau kita membeli barang itu harus berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Sekali lagi teman-teman, kita membeli barang itu harus berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Dan kenapa bunda sampaikan kita harus membeli barang sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan? Ya biar barang itu berguna, biar barang itu nggak cuma numpuk gitu aja di dalam rumah. Ditambah teman-teman harus bisa membedakan nih antara kebutuhan dan keinginan. Contohnya, kalau kebutuhan itu misalnya bunda punya tas, tapi tasnya itu udah rusak, udah nggak bisa dipakai, yang akhirnya bunda harus membeli tas dong. Nah, itu adalah kebutuhan. Tetapi kalau keinginan adalah kita udah punya tas di rumah, nggak cuma satu, bisa jadi kita bisa jadi punya 2 tas, 3 tas gitu ya. Tapi ketika kita jalan-jalan ke mall, ke toko tas, ternyata kita lihat tas yang bentuknya tuh lucu banget, kita tuh pengen beli. Itulah yang disebut dengan keinginan. Pertanyaan ini itu penting banget untuk kita tanyakan biar kita itu bisa memaksimalkan barang yang ada di dalam rumah kita. Pertanyaan yang kedua adalah, kita nyaman nggak menggunakan barang ini? Ya, kalau pertanyaan yang pertama tadi butuh atau enggak, pertanyaan yang kedua adalah nyaman atau enggak. Pertanyaan yang kedua ini biasanya bunda tanyakan kepada diri bunda itu setelah pertanyaan yang pertama terjawab. Misalnya pertanyaan yang pertama itu terjawab sudah, oke, saya butuh. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah nyaman atau enggak. Kita kembali ke contoh tas tadi. Kalau misalnya tadi tas, kan bunda pertanyakan, oh bunda butuh nih beli tas. Oke, kita ke toko tas terus kita pilih tas. Ternyata pas udah sampai sana, kita itu misalnya pada dasarnya itu lebih seneng atau lebih nyaman menggunakan tas-tas yang berwarna netral misalnya. Tapi ketika sampai toko tas, karena lucu atau karena kita tenggelam dalam bujuk rayu si marketing, akhirnya kita membelilah tas warna pink. Sampai rumah, ternyata kita itu nggak cocok pakai tas warna pink dan kita nggak nyaman. Akhirnya lagi-lagi tas itu numpuk di rumah dan tas itu nggak bisa kita gunakan. Kan menurut bunda sayang ya teman-teman. Dan yang lebih parahnya lagi, kita harus kembali beli tas yang warna hitam, yang pada akhirnya menjadi membazir dong tas warna pink yang sudah kita beli itu. Menurut bunda, pertanyaan kedua ini penting banget ya untuk kita tanyakan setelah kita mempertanyakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ketiga adalah, ada budgetnya nggak nih? Nah, menurut bunda ini penting banget ya teman-teman untuk dipertanyakan kepada diri kita. Jangan sampai kita membeli barang itu tidak ada di wishlist kita dan tidak ada budgetnya. Karena apa teman-teman? Ketika kita membeli barang yang tidak ada di dalam wishlist kita, tidak ada budgetnya, itu tuh bisa menyabet pos-pos yang lainnya teman-teman. Contohnya, kembali lagi pada contoh tas tadi. Misalnya nih, tas bunda udah rusak, bunda butuh beli tas. Tetapi ternyata bunda itu belum punya budget untuk membeli tas itu. Ketika bunda memaksakan, saat itu juga bunda harus membeli tas, bunda kan nggak punya budget. Akhirnya bunda nyabet dong budget-budget yang lain. Contohnya aja, kita misalnya nggak ada uang, terus kita nyabet pada pos yang lainnya. Kita nyabet ke pos belanja mingguan misalnya. pada akhirnya ketika kita mau belanja mingguan ternyata uangnya nggak ada, terus kita nyabet pos yang lain untuk belanja mingguan pada saat itu, yang akhirnya
pos budgeting kita pada bulan itu tuh pasti acak-acakan karena kita memaksakan untuk membeli barang yang memang tidak ada budgetnya. Kalau saran Bunda, teman-teman tahan dulu, sabar dulu, teman-teman nabung dulu untuk bisa beli barang yang memang kita butuhkan itu. Ingat teman-teman, Bunda sangat tidak menyarankan teman-teman menggunakan kartu kredit ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Ketika kita membeli barang yang memang tidak ada budgetnya, terus kita membeli dengan kartu kredit, artinya kita membeli dengan hutang yang nantinya akan jadi beban kita di belakang. Pertanyaan keempat adalah, ada nggak nih barang di rumah yang bisa digantikan posisinya dengan barang baru yang akan kita beli? Maksudnya apa Bun? Nah maksudnya adalah kita ketika membeli barang baru ini, ada nggak nih di rumah posisinya yang bisa digantikan dengan barang baru? Bunda pernah jelasin ya teman-teman di video ini, kalau Bunda ini salah satu yang menerapkan prinsip one in one out. Ketika Bunda membawa barang masuk ke dalam rumah, berarti harus ada barang satu lagi yang dikeluarin dari rumah. Maksudnya biar barang-barang yang ada di dalam rumah kita itu jumlahnya tetap sama. Biar kita tidak harus menyiapkan space baru di rumah kita. Teman, ketika kita menambah barang baru tanpa mengeluarkan barang yang lama, itu space di rumah kita itu akan berkurang. Sekecil apapun kita memasukkan barang di dalam rumah kita, otomatis akan ada space ruang yang berkurang di dalam rumah kita meskipun kecil. Ingat teman-teman, dengan istilah sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Itu sama halnya dengan ketika kita memasukkan barang di dalam rumah, sedikit demi sedikit barang di rumah kita pun akan menumpuk. Otomatis space di rumah kita itu akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil gitu ya teman-teman. Sedangkan salah satu tujuan menjadi minimalis itu adalah bisa memaksimalkan fungsi barang di rumah kita, maupun kita bisa memberi ruang di rumah kita agar rumah kita itu bisa bernafas. Nah itu tadi teman-teman beberapa pertanyaan yang harus disiapkan menurut versi Bunda. Kalau menurut versi teman-teman apa nih? Yuk tulis di kolom komentar biar Bunda bisa sekalian belajar. Jangan lupa like serta subscribe bagi yang belum subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya jika teman-teman merasa video kali ini bermanfaat. Ya teman-teman, cukup sekian video kami kali ini. Semoga video kami kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.